Selamat pagi anak-anak kami. Selamat pagi. Bagaimana kabar kalian, sehat? Sehat. Mengawali kegiatan kita pada pagi hari ini, silahkan Pendi membawa kita dalam doa. Mari kita berdoa. Amin. Apakah hari ini semua anak-anak kami hadir? Kita semua hadir, Bu. Baik. Materi yang kita pelajari minggu lalu adalah mengenai pengertian, ciri, tujuan, fungsi teks laporan hasil observasi. Sebelum kita masuk pada materi yang baru, silakan Mercia menyebutkan tujuan utama teks laporan hasil observasi. Tujuan utama teks laporan hasil observasi adalah untuk memberikan informasi secara objektif dan fakta yang ada di lapangan sesuai hasil pengamatan yang didapatkan. Terima kasih. Yang kita pelajari hari ini adalah mendata kalimat utama pada teks laporan hasil observasi. Metode yang kita gunakan pada pembelajaran ini adalah metode Discover Learning. Tujuan pembelajaran pada pagi hari ini adalah untuk mencari kalimat utama dalam paragraf teks laporan hasil observasi. Ibu akan menayangkan materi kita mengenai kalimat utama. Sudah kelihatan? Sudah, Bu. Baik, di sini kalimat utama adalah kalimat yang berisi pokok pikiran utama atau ide pokok utama dan menjadi dasar untuk mengembangkan paragraf. Kalimat utama biasanya bersifat umum dan memuat keseluruhan isi dalam suatu paragraf. Berarti kalimat utama ini adalah dasar seseorang dalam menulis sebuah teks laporan hasil observasi. Dengan adanya kalimat utama, maka ada juga yang namanya kalimat penjelasan. Di sini ada pengertian kalimat penjelasan. Kalimat penjelasan adalah kalimat yang berisi penjelasan, uraian, atau berupa rincian detail tentang kalimat utama suatu paragraf. Berarti kalimat penjelasan ini ada karena adanya kalimat utama. Dasarnya adalah dengan adanya kalimat utama. Kalimat penjelas bersifat khusus dan berfungsi untuk mengembangkan gagasan utama pada sebuah paragraf. Kita mengerjakan sesuatu, kita mengembangkan sesuatu kalimat penjelas dengan adanya kalimat utama. Ibu akan berikan waktu kepada anak-anak kami selama 10 menit untuk mendata kalimat utama dalam teks museum. Sebelum Ibu memberikan waktu, kalau ada pertanyaan dari anak-anak kami, silahkan. Ada, Bu. Baik, silahkan. Apakah setiap paragraf ada kalimat utamanya? Terima kasih, pertanyaan yang sangat bagus. Apakah setiap paragraf ada kalimat utamanya? Tidak semua paragraf. Bisa saja dalam 2 paragraf hanya 1 kalimat utama. Misalnya, kalimat utamanya berada pada paragraf pertama. Sedangkan paragraf kedua adalah penjelasan dari kalimat utama pada paragraf pertama. Terima kasih. Ada lagi pertanyaan? Tidak, Bu.
Tidak ya? Sekarang, Ibu akan memberikan waktu untuk mengerjakan tugas dalam buku paket mengenai teks museum. Dipersilahkan. Adalah pengertian museum. Ibu perhatikan waktu sudah mencapai 10 menit. Silahkan Sylvia mempresentasikan hasil pekerjaannya. Dan sebelumnya, biarkan saya tutup dulu materi kita yang telah saya tayangkan di PowerPoint. Silakan Sylvia mempresentasikan hasil pekerjaanmu mengenai mendata kalimat utama dalam paragraf teks laporan hasil observasi. Kalimat utama yang saya dapat adalah 1. Museum merupakan salah satu tempat penting dalam upaya pelestarian sejarah. 2. Jenis museum berdasarkan koleksi dibedakan menjadi 2 jenis, yaitu museum umum dan museum khusus. Terima kasih. Silahkan nanti anak-anak kami mencari juga kalimat utama mulai dari paragraf pertama sampai paragraf terakhir. Hari ini saya akan memberikan tugas melalui LKPD. Kemarin Ibu telah mengirim LKPD melalui Google Classroom. Jadi yang kita kerjakan minggu lalu itu adalah dari nomor 1 sampai nomor 5. Minggu ini yang Anda kerjakan sudah Ibu siapkan dalam LKPD itu dari nomor 6 sampai nomor 10. Ya, itu pekerjaanmu dalam minggu ini. Silahkan Rizky menyimpulkan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Kalimat utama adalah kalimat yang berisi pokok pikiran utama atau ide pokok utama dan menjadi dasar untuk pengembangan paragraf. Terima kasih, sangat bagus. Nah, kembali saya ingatkan bahwa yang kita pelajari pada pagi hari ini adalah mengenai kalimat utama dan kalimat penjelasan. Kalimat utama adalah kalimat yang berisi pokok pikiran utama atau ide pokok utama dan menjadi dasar untuk mengembangkan paragraf. Sedangkan kalimat penjelasan adalah kalimat yang berisi penjelasan, uraian, atau rincian detail tentang kalimat utama suatu paragraf. Materi kita minggu depan adalah mengenai menemukan gagasan pokok dan menyimpulkan kalimat pada teks laporan hasil observasi. Silahkan anak-anak kami mencari contoh teks laporan hasil observasi yang ada di Google. Minggu depan kita akan bahas mengenai contoh menyimpulkan teks laporan hasil observasi. Sebelum kegiatan pembelajaran hari ini kita akhiri, silahkan Ides membawakan kita dalam doa. Mari kita berdoa. Amin. Terima kasih. Demikian pembelajaran kita pada pagi hari ini. Selamat pagi. Pagi, Bu. Pagi, Bu.